Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Amri Maulana, saya Tadza Absyar. Saya Salsa. Saya Jalfa. Saya Helvi. Saya Kaila. Saya Salsamila. Dan saya Nazira. Ini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dampak bidang sosial budaya. Dampak bidang sosial yaitu pertukaran budaya adalah budaya lokal dengan budaya luar dan sebaliknya. Ada dampak positif dan juga dampak negatif, yaitu yang positif ada toleransi dan keterbukaan, akulturasi dan globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya ada culture shock, culture lock dan etnosentrisme. Contohnya ada pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi dua kelompok untuk saling mengenal satu sama lain. Yang pertama, culture shock atau keguncangan budaya yang mengacu pada perasaan sakit, kebingungan atau kecemasan yang mungkin dialami oleh seseorang ketika pindah ke negara baru, mengalami budaya atau lingkungan baru. Penyesuaian budaya ini merupakan hal yang wajar dan merupakan akibat dari berada di lingkungan yang asing. Contohnya, pada kasus suami Maudy Ayunda, yaitu Maudy mengatakan suaminya yang merupakan orang asal Korea suka heran dengan fungsi klakson yang kerap dijadikan sebagai alat komunikasi, seperti menyapa atau mengungkapkan selamat tinggal, seperti contohnya tin yang artinya halo atau tintin artinya dadah. Selanjutnya ada culture lag atau ketimpangan budaya adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang berbeda akibat adanya perubahan atau pergeseran kebudayaan. Dampak sederhana yang pasti terjadi dari sikap tersebut adalah mereka menjadi kurang mendapatkan informasi terbaru mengenai kehidupan yang terjadi di dunia atau hanya di lingkungan sekitar mereka, atau menjadi ketinggalan budaya. Contohnya ada suku Baduy, merupakan suku yang terkenal dengan tertutupnya budaya mereka dan menolak adanya modernisasi. Karena modernisasi dianggap sebagai faktor pelemah tradisi asli suku Baduy, yaitu buyut pikukuh. Sehingga masyarakat suku ini terikat dengan aturan adat yang ketat. Mereka tidak ingin budayanya terkontaminasi dengan budaya luar untuk menjaga tradisi yang sudah menjadi pegangan turun-menurun dalam kehidupan bermasyarakat. Etnosentrisme. Pengertian etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat. Sebagai contohnya, salah satu contoh kasus etnosentrisme adalah peristiwa yang melibatkan Nazi di Jerman. Kelompok Nazi di Jerman beranggapan ras mereka, yaitu ras Arya, adalah ras yang paling unggul. Menurut Hitler, ras Arya adalah ras yang superior, sedangkan ras lain hanyalah inferior yang patut dibinasakan. Nah, dampak positif yang pertama yaitu toleransi dan keterbukaan. Di sini ada contoh perjalanan ritual keagamaan atau tudong yang diikuti oleh 54 biksu dari berbagai negara, yaitu negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia sejak 25 Maret 2023 lalu dari Thailand. Nah, selama di perjalanan di Indonesia, masyarakat menyambut sangat luar biasa sebab lebih lengkap, seperti umat Buddhis dan umat Islam amat bertoleransi, kata Bante. Dari contoh tersebut, masyarakat Indonesia menunjukkan sikap toleransi. Yang kelima ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Contohnya Masjid Cengho menjadi simbol akulturasi budaya Arab dan Cina, sekaligus lambang toleransi umat beragama di kota Pasuruan. Masjid Muhammad Cengho mengadopsi 3 unsur budaya sekaligus. Warna khas bangunan Tiongkok seperti kuning, hijau, dan merah mendominasi masjid ini. Sementara bentuk dan ornamen atap bangunan masjid merupakan paduan antara budaya Tiongkok dan Jawa. Sentuhan Islami dalam bangunan masjid ditunjukkan dengan kaligrafi yang terukir di dinding masjid.
Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan begitu, globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia antar sesama manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Korea Selatan menjadi negara dengan trend center di berbagai aspek kehidupan. Ini dikarenakan mudahnya budaya Korea dikenal dan digunakan oleh masyarakat global maupun K-pop dan drama Korea. Dalam pertukaran budaya juga terdapat dampak negatif dan dampak positif. Kita sebagai masyarakat yang berada di dalamnya juga harus menyaring budaya yang masuk agar menjadi lebih teratur dan menjadi masyarakat yang baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.